Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Nah sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab memulai bisnis UMKM, dimana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk membangun dan mengembangkan bisnis sabun cuci tangan, dimana di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih caranya membangun, memulai dan mengembangkan bisnis sabun cuci tangan. Nah di video kita kali ini akan kita tanya jawab lengkap semuanya di video ini. Jadi buat kalian nih yang punya bisnis sabun cuci tangan, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Kaminer HC, apa sih itu bisnis sabun cuci tangan dan kenapa cocok untuk pemula? Jadi sahabat, bisnis sabun cuci tangan ini adalah usaha menjual atau memproduksi sabun cair untuk membersihkan tangan dari kuman. Nah cocok nih untuk pemula karena permintaannya tinggi, pasarnya yang luas dan bisa dimulai dari rumah dengan modal kecil. Usaha ini mudah dikembangkan menjadi merek sendiri dan membuka peluang penghasilan maupun kemitraan. Tujuannya adalah menyediakan produk kebersihan yang bermanfaat sekaligus membangun usaha yang berkelanjutan. Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah bisnis sabun cuci tangan ini bisa dimulai dari rumah? Lalu siapa sih target pasarnya dan apa saja keunggulannya? Jadi sahabat, jawabannya adalah iya. Bisnis sabun cuci tangan ini sangat bisa dimulai dari rumah karena proses produksinya sederhana dan tidak memerlukan mesin besar. Cukup dengan ruang bersih seperti dapur ataupun garasi. Nah, target pasarnya pun luas, mencakup nih rumah tangga, warung makan, kantor, sekolah, tempat ibadah, hingga instansi pemerintah dan pelaku usaha lain yang peduli terhadap kebersihan. Nah, keunggulan bisnis ini adalah produknya yang dipakai setiap hari, modalnya kecil, mudah dijalankan oleh pemula, dan punya potensi menjadi brand lokal, bisa dijual langsung ataupun lewat reseller, serta membuka peluang penghasilan dan kemitraan. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih bahan utama dalam sabun cuci tangan ini dan bagaimana fungsinya? Jadi sahabat, bahan utama sabun cuci tangan ini biasanya ya meliputi surfaktan seperti SLS atau las yang berfungsi mengangkat kotoran dan juga minyak. Lalu air sebagai pelarut, gliserin untuk menjaga kelembaban kulit, pengental untuk mengatur tekstur sabun, pewangi dan pewarna agar lebih menarik, serta pengawet untuk menjaga kestabilan produk. Nah sahabat, semua bahan ini bekerja sama untuk membersihkan tangan secara efektif tanpa membuat kulit kita kering. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih yang perlu diketahui dalam proses pembuatan sabun cuci tangan ini, mulai dari langkah awal hingga penyimpanan produk? Jadi sahabat, di dalam proses pembuatan sabun cuci tangan ini, yang perlu diketahui itu adalah pertama, menyiapkan bahan dan alat dengan takaran yang tepat, lalu mencampur surfaktan, air dan juga bahan tambahan seperti gliserin, pengental, pewangi dan pewarna secara bertahap hingga larut sempurna. Nah, setelah sabun jadi, perlu nih dilakukan uji pH dan pengasaman dalam botol bersih yang tertutup rapat, kemudian disimpan di tempat yang sejuk, kering dan terhindar dari sinar mata langsung agar kualitas sabunnya tetap terjaga di dalam kemasan. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih langkah awal dalam memulai bisnis sabun cuci tangan ini? Lalu berapa sih modal yang dibutuhkan dan peralatan apa saja yang diperlukan? Jadi sahabat, di dalam langkah awal memulai bisnis sabun cuci tangan ini adalah pertama, menentukan resep atau formula sederhana, lalu mencari supplier bahan baku, menyiapkan izin
edar atau izin dasarnya, serta mencoba produksi dalam skala kecil untuk uji pasar. Nah, modal awal yang dibutuhkan ini cukup terjangkau, mulai dari 500.000 hingga 2 juta, tergantung pada skala produksinya. Dan peralatan yang diperlukan meliputi wadah pencampur, pengaduk nih boleh manual atau mixer, timbangan digital, gelas ukur, corong, botol kemasan, serta label produk yang sederhana. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara menentukan formula sabun yang tepat dan apa yang perlu diperhatikan dalam proses produksi sabun cuci tangan ini? Jadi sahabat, cara menentukan formula sabun yang tepat adalah dengan menyesuaikan komposisi bahan seperti surfaktan, air, gliserin, dan pewangi agar sabunnya ini efektif membersihkan namun tetap lembut di kulit. Lalu dia lakukan uji coba kecil untuk melihat hasilnya. Yang perlu diperhatikan dalam proses produksi ini adalah kebersihan alat, takaran bahan yang konsisten, serta pH sabun idealnya di sekitar 6 sampai dengan 7, serta pengadukan yang merata agar hasilnya stabil dan tidak mudah mengendap. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih yang perlu diperhatikan dalam produksi, pengujian, dan pengemasan sabun cuci tangan ini? Jadi sahabat, di dalam produksi sabun cuci tangan penting nih untuk menjaga kebersihan alat dan bahan, takaran yang konsisten, serta pencampuran yang merata. Sementara nih di dalam pengujian perlu diperhatikan juga adalah tingkat pH-nya ya, yaitu idealnya 6 sampai dengan 7. Lalu teksturnya, warnanya, aroma, dan daya cuci sabunnya. Nah, lalu nih di dalam kemasan, pastikan kemasan itu bersih, tertutup rapat, diberi label yang jelas, dan disimpan di tempat yang sejuk dan terlindung dari sinar matahari langsung agar kualitasnya tetap terjaga. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa saja nih strategi pemasaran yang efektif, cara membangun brand, dan hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga jual produk sabun cuci tangan ini? Jadi sahabat, strategi pemasaran efektif ini meliputi pertama, penjualan langsung, promosi di media sosial, kemitraan dengan reseller, serta uji coba produk gratis untuk menarik pelanggan awal. Nah, untuk membangun brand, penting nih memiliki nama yang mudah diingat, desain kemasan yang menarik, serta menjaga kualitas dan pelayanan secara konsisten. Sedangkan nih, dalam menentukan harga jual, perlu juga mempertimbangkan biaya produksi, keuntungan yang wajar, harga pasar, serta daya beli konsumen agar tetap kompetitif namun tetap menguntungkan. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara memilih platform yang tepat untuk jualan online, serta strateginya agar sabun cuci tangan ini dikenal luas dan dipercaya oleh konsumen? Jadi sahabat, pilihlah platform jualan online yang sesuai dengan target pasar kalian, seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook untuk penjualan langsung, atau marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk jangkauan yang lebih luas lagi. Lalu gunakan juga strategi nih seperti konten edukatif, testimoni pelanggan, dan desain kemasan yang menarik. Lalu pelayanan cepat agar produk sabun cuci tangan ini lebih dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan oleh konsumen kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara mendapatkan pelanggan tetap, lalu menjalin kerjasama dengan reseller dan menangani keluhan pelanggan dalam bisnis sabun cuci tangan ini? Jadi sahabat, untuk mendapatkan pelanggan tetap nih, berikan produk yang berkualitas, harga terjangkau, pelayanan ramah, dan promo berkala. Nah, dalam menjalin kerjasama dengan reseller, siapkan juga sistem harga khusus, yaitu dukungan materi promosi dan komunikasi yang jelas. Sedangkan nih, untuk menangani keluhan pelanggan, tanggapi dengan cepat, sopan, dan solutif. Lalu, jadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih pentingnya kemasan yang baik, bahan kemasan yang disarankan, dan informasi yang harus ada pada label produk sabun cuci tangan ini? Jadi sahabat, kemasan yang baik ini penting untuk melindungi produk, menjaga kebersihan, serta menarik perhatian konsumen dengan bahan yang disarankan seperti botol plastik PET atau HDPE yang kuat, aman, dan mudah didaur ulang. Sedangkan nih, informasi yang wajib ada pada label meliputi nama produk, komposisi, cara pakainya, tanggal kadaluarsa, volume isi, nama dan alamat produsen, nomor izin edar PKRT, serta logo halal atau sertifikasi lainnya jika tersedia. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara menentukan ukuran kemasan, tips hemat dalam pengemasan, dan cara menghindari kemasan bocor dalam bisnis sabun cuci tangan ini? Jadi sahabat, ukuran kemasan ini bisa ditentukan berdasarkan kebutuhan pasar ya, seperti 250 ml untuk rumahan atau 1 liter untuk refill, dengan tips hemat pengemasan seperti membeli botol grosir, menggunakan label stiker sederhana, dan memilih desain yang efisien namun tetap menarik. Nah, untuk menghindari kemasan bocor, pastikan nih botol itu berkualitas, tutupnya rapat, dan segelnya aman. Lakukan uji coba kemasan sebelum dipakai massal oleh konsumen kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih strategi pemasaran efektif untuk memulai dan mengembangkan bisnis sabun cuci tangan ini?
Jadi sahabat, strategi pemasaran efektif ini dimulai dari mengenalkan produk lewat media sosial, memberi sampel gratis, dan mengajak teman serta tetangga mencoba. Lalu dikembangkan nih dengan konten edukatif, testimoni pelanggan, program reseller atau afiliasi, promo banding, serta menjaga kualitas dan pelayanan agar konsumen yang loyal dan merekomendasikan produknya secara alamiah. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih yang perlu diketahui tentang legalitas untuk memulai usaha sabun cuci tangan ini? Jadi sahabat, legalitas ini penting untuk memastikan bahwa usahanya itu berjalan dengan sah dan dipercaya oleh konsumen. Nah, yang dibutuhkan itu adalah izin edar PKRT ya, produk kesehatan rumah tangga dari Kementerian Kesehatan dan label kemasan sesuai dengan regulasi PKRT. Nah, perlu sahabat ketahui ini, PKRT ini mencakup produk seperti sabun dan pembersih dan harus didaftarkan dengan menyertakan hasil lab, formulasi, label, serta data usahanya. Nah, proses PKRT ini biasanya memakan waktu kurang lebih 14 hari kerja dan bisa dilakukan meski produksinya itu masih skala rumahan asalkan memenuhi standar keamanan. Nah, biaya legalitas ini bervariasi ya sahabat, berkisar antara 2 sampai dengan 10 juta tergantung skala usaha dan juga pendampingannya. Nah, tanpa legalitas, produknya itu bisa ditarik dari peredaran, terkena sanksi, dan sulit berkembang secara profesional. Kalian nggak mau kan? Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sabun cuci tangan ini penting? Dan apa saja sih contoh merek yang tersedia di pasaran? Jadi sahabat, sabun cuci tangan ini penting untuk menjaga kebersihan dan mencegah penyebaran penyakit, terutama waktu itu saat pandemi ya. Nah, dengan pemakaian yang tepat dan dibilas air mengalir, sabun ini mampu menghilangkan kotoran serta mikroorganisme berbahaya. Nah, sabun juga tersedia dalam bentuk cair ataupun padat dan bisa mengandung bahan kimia ataupun alami. Nah, beberapa merek sabun cuci tangan yang udah ditemukan di minimarket seperti Nuvo, Slick, Lifebuoy, Dettol, Biore, dan juga lainnya sahabat. Nah sahabat, berikutnya adalah produk-produk sabun cuci tangan yang ada di pasaran yang mungkin sering kalian lihat ada di minimarket ataupun ada di mall. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih jenis produk PKRT yang harus memiliki legalitas sebelum dipasarkan? Jadi sahabat, produk-produk PKRT yaitu produk perbekalan kesehatan rumah tangga ini wajib memiliki legalitasnya agar aman, sah, dan legal dipasarkan produk kalian. Nah, legalitas ini diperlukan untuk menjamin keamanan konsumen dan juga kelancaran distribusi produk di pasar. Nah, perlu sahabat ketahui ya, berikut adalah beberapa kategori produk izin edar PKRT yang wajib. Yang pertama, kategori tisu dan kapas. Ini produknya ada subkategori kapas kecantikan, tisu basah, cotton bud, tisu kapas lainnya, tisu wajah, tisu toilet, dan juga kertas wajah. Nah, untuk kategori sabun cuci ini ada sabun cuci deterjen, kemudian enzim mencuci, sabun cuci batang, sabun cuci piring, pelicin kain, pemutih kain, pewangi kain. Untuk pembersih ada produknya pembersih peralatan dapur, pembersih kaca, mebel, karpet, motor, mobil, pembersih kayu, pembersih lantai, sabun cuci tangan, dan juga penghilang noda. Nah, untuk produk kategori perawatan bayi dan ibu ini popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, dan juga lainnya itu wajib PKRT. Untuk kategori antiseptik dan desinfektan ini produknya ada antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, antiseptik luka, dan antiseptik lainnya. Lalu untuk kategori pewangi ada pewangi ruangan, pewangi mobil, kapur barus, penyerap air dan bau, pewangi lemari, pewangi telepon, dan juga pewangi lainnya. Jadi sahabat, ini adalah kategori-kategori produk yang wajib memiliki izin edar PKRT sebelum dipasarkan ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih emang syaratnya agar mendapatkan sertifikat izin edar PKRT ini? Jadi sahabat, untuk memperoleh izin edar PKRT nih, kalian itu sebagai UMKM perlu memiliki pertama akun OSS badan usaha, boleh itu PT, CV, ataupun PT perorangan. Karena nanti pendaftaran akun Regalkes Kemenkes ini melalui PB Unku di sistem OSS. Lalu syarat kedua adalah menyiapkan desain kemasan produk, lalu sertifikat paten berkaki atau bukti pendaftarannya jika belum terbit, lalu stempel nama perusahaannya, mengisi formulir spesifikasi produk, menyediakan hasil uji lab produk, dan pengujian ini kalian bisa lakukan juga di laboratorium kesehatan daerah setempat di kota kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih syarat dokumen untuk pengajuan PKRT ini? Lalu kalau saya masih produk rumahan, apakah bisa dapat izin edar PKRT? Jawabannya adalah ya, bisa. Karena memang PKRT ini untuk UMKM skala rumahan dan produk yang masih kecil ya sahabat. Yang terpenting nih, syarat dokumen terpenuhi agar prosesnya berjalan lancar sampai dengan PKRT-nya terbit. Nah, persyaratan izin edar PKRT ini dibagi menjadi dua ya, yaitu persyaratan administrasi dan juga teknis yang dilampirkan dalam beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama ada data administrasi, ada formulir A atau formula dan prosedur pembuatan, lalu formulir BB itu isinya spesifikasi bahan baku dan juga wadah, formulir CC ini adalah spesifikasi dan stabilitas produk jadi, lalu ada formulir DD yaitu kegunaan dan contoh, dan yang keenam adalah persyaratan khusus.
Kami Race, ada nggak contohnya sertifikat PKRT? Jawabannya ada sahabat. Nah ini di layar kalian bisa lihat ya. Ini adalah gambaran contoh dan penjelasan sertifikat PKRT. Jadi ada nomor PB Unku, nanti ada kotak nih ya, Kemenkes RI PKD. Nah ini adalah nomor Kemenkes yaitu izin edar PKRT-nya teman-teman. Lalu ada nama dagang mereknya, kategori produknya, subkategorinya, nama perusahaan produknya, kemudian jenis kemasannya dan isinya, dan juga ada masa berlakunya sahabat. Jadi inilah namanya sertifikat PKRT. Nah nanti nomor Kemenkes RI PKD inilah yang dicantumkan di dalam label kemasan kalian sebagai izin edar produk kalian. Next pertanyaan, kami Race, bagaimana sih jika produk PKRT memiliki beberapa kemasan? Jawabannya adalah daftarkan saja semua jenis kemasan dan neto ya, dengan maksimal per kemasan itu 3 neto, karena nanti itu ada batasnya. Nah ini nanti akan muncul di lampiran sertifikat PKRT kalian. Jadi di sini ada nomor izin edarnya, nomor Kemenkesnya. Nah ini kemasannya ada pouch, botol, jerigen, drum masing-masing 3. Silakan kalian cantumkan. Karena apa? Karena ini nanti akan muncul di dalam sertifikat PKRT kalian di bagian lampiran. Kami Race, apakah ada survei nih atau kunjungan dalam proses PKRT ini? Lalu bagaimana sih jika sertifikat plat merah haki kami belum terbit? Jadi sahabat, jawabannya tidak ada survei atau kunjungan offline, karena saat ini semua sistem pengajuan PB Unku dalam hal ini PKRT ya dilakukan melalui OSS dengan mengupload semua berkas yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat izin edar PKRT ini sahabat. Nah jika sertifikat paten merek haki belum terbit, kalian tidak masalah, yang penting ada bukti pendaftaran hakinya teman-teman ya. Lalu melampirkan surat bersedia melepas merek yang ditandatangani di atas materai dan juga stempel badan usaha kalian. Next pertanyaan, kami Race, apakah PKRT ini bisa dicek secara online dan seperti apa sih hasil cek online PKRT? Jawabannya adalah iya, bisa sahabat. Jadi jika sudah terbit sertifikat PKRT-nya, maka nomor izin edar ini dapat dicek secara online di link berikut ya sahabat ya. Nah nanti kalian bisa cek aja, mau search-nya by nama produk atau nama perusahaan, bisa kalian sesuaikan saja teman-teman. Jadi semua legalitas yang ada nih, mulai dari NIB, kemudian PKRT, PT Perorangan, haki, itu semuanya bisa dicek secara online teman-teman. Jadi jika kalian sudah terdaftar secara negara, itu kalian sudah dilindungi oleh negara untuk berbisnis kalian dengan aman dan juga legal sahabat. Next pertanyaan, kami Race, ada nggak sih contoh untuk penjelasan dari kemasannya sahabat? Nah ini gambaran teman-teman untuk contoh penerapan nomor izin edar PKD atau PKRT dalam negeri sahabat. Ada mulai nama produknya, keterangan umumnya, peringatan, barcode produk, kandungan bahan aktif, lokasi pelabelan izin edar, kemudian penjelasan lokasi produksi, dan juga berat neto produk. Nah ini adalah gambaran untuk penerapan nomor izin edar PKD teman-teman. Kalian bisa aja coba ambil barang-barang yang ada PKRT-nya nih, kalian cek aja ada logo Kemenkes RI PKD. Nah di situ kalian bisa sesuaikan untuk produk kalian sahabat dan bisa kalian pelajarin ya. Kalau kalian butuh barcode juga, kami bisa bantu sahabat. Next pertanyaan, kami Race, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi seperti OSS, AHU, ataupun Kemenkes? Jadi sahabat, mengurus legalitas usaha ini melalui sistem resmi bukan sekedar formalitas, tapi ini adalah langkah penting agar bisnis Anda itu sah, diakui, dan dilindungi oleh negara. Nah, dengan membayar PNBP atau pendapatan negara bukan pajak, usaha Anda itu tercatat secara legal dan lebih dipercaya. Nah, legalitas juga ini memiliki masa berlaku, seperti haki itu berlaku 10 tahun, izin edar PKRT berlaku 5 tahun, sehingga wajib diperbaharui agar bisnisnya tetap aman, profesional, dan juga berkelanjutan. Kalian mau kan? Sahabat, mulailah dari kecil tapi niat produksi 5-10 liter sabun cuci tangan terlebih dahulu, lalu kemas seolah itu produk terbaik di rak supermarket. Beri nama yang unik dan mudah diingat seperti Bersin atau Henzi, lalu uji coba ke orang-orang terdekat kalian, karena dari mereka lah masukan jujur dan dukungan pertama akan datang. Gunakan botol bekas, galon, atau misalkan botol minuman atau kemasan refill sebagai alternatif hemat dan ramah lingkungan. Foto produkmu di tempat yang terang dengan latar bersih, karena meskipun bisnis rumahan, tampilannya tetap harus profesional dan meyakinkan. Ingat, tampilan yang rapi dan nama yang kuat bisa membuka jalan menuju kepercayaan konsumen. Dari botol pertama bisa lahir brand yang besar. Usaha boleh kecil, tapi mimpi kita harus besar. Karena yang dinilai bukan hanya seberapa hebat produkmu, tapi seberapa sungguh-sungguh kamu menjalaninya. Jangan anggap remeh legalitas. Mungkin terasa ribet di awal, seperti pakai helm saat cuaca cerah, tapi saat badai datang, itulah yang menyelamatkan. Kalau ingin produkmu masuk minimarket, dapur hotel, atau dipercaya pasar yang lebih luas lagi, maka
izin usaha ini bukan sekedar formalitas, tapi itu adalah fondasi bisnis. Bisnis bukan perlombaan siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Sebab produk bagus tanpa izin ibarat jualan di pinggir jalan tanpa lampu, ada tapi tak terlihat dan selalu penuh dengan risiko. Berani urus legalitas berarti berani menyiapkan masa depan usahamu lebih sukses. Kamu bukan sekedar pembuat sabun, kamu adalah agen perubahan. Setiap tetes dari produkmu membantu orang lain hidup lebih bersih dan lebih sehat. Dan kalau sabunmu bisa membersihkan kotoran di tangan atau di piring, maka legalitas bisa membersihkan jalanmu menuju keberhasilan itu. Bayangkan, satu hari nanti brandmu itu bersanding di rak yang sama dengan Sunlight atau Lifebuoy, kenapa tidak? Tapi ayo, jujur, mau sampai kapan takut urus izin? Masa mau jualan diam-diam terus? Padahal pasar itu luas dan dunia ini penuh dengan peluang. Karena hanya yang legal lah yang bisa benar-benar masuk ke pasar bekar, minimarket, ataupun instansi, hotel, bahkan ekspor. Nah sahabat, legalitas itu tiket ke panggung besar, tempat UMKM yang siap naik kelas menunjukkan jati dirinya. Orang hebat bukan yang langsung besar, tapi yang berani memulai dengan benar, karena sukses yang berkah bukan yang disembunyikan, tapi yang dibangun dengan taat, jujur, dan siap tumbuh bersama aturan yang ada. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan bisnis ini. Setiap usaha, kegagalan, dan keberhasilan itu adalah bagian dari cerita yang bisa menginspirasi banyak orang. Percayalah, ketulusan dan kerja keras Anda akan membuahkan hasil bukan hanya dari angka penjualan, tapi juga dari rasa hormat dan kepercayaan konsumen serta mitra bisnis Anda. Bisnis yang dibangun dengan hati akan mampu melewati segala rintangan dan berkembang menjadi warisan berharga serta inspirasi bagi generasi selanjutnya. Teruslah melangkah dengan keyakinan, karena setiap usaha yang Anda rawat dengan sepenuh hati adalah benih masa depan yang penuh harapan dan juga semangat yang sangat besar. Masih bingung nih soal urus legalitas sabun cuci tangan serta izin edar PKRT-nya? Atau ragu bagaimana cara urusnya agar usahanya aman, tenang, sah, legal, serta berkembang dengan sukses? Tenang aja ya, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa ya, gratis ya. Kami akan membantu pengurusan PKRT tanpa ribet, pasti terbit, step by step menyesuaikan kondisi kalian. Nah silahkan ya, langsung hubungi admin kami via WhatsApp-nya, nomornya yang ada di layar ya. Atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Sahabat, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo PKRT tahun 2025, di mana saat ini kami memberikan promo spesial tersebut, di mana all in terima beres tanpa ribet dari 7.500.000 menjadi promo hanya 4 juta saja, dan itu pun sudah termasuk biaya negara PNBP sahabat. Nah di sini kami sudah bersertifikat BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop UKM. Standar layanan kami adalah full online seluruh Indonesia sahabat. Layanan 24 jam, aman dan resmi, dan juga bisa dicek secara online sahabat, serta pasti terbit. Nah beberapa paket yang Anda dapatkan dari biaya ini sudah kami cantumkan ada di layar, dan ini promo terbatas hanya untuk 100 pendaftar tercepat. Silakan sahabat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha. Jika ada yang ditanyakan untuk konsultasinya gratis ya, silakan hubungi nomor kami adminnya yang ada di layar ya sahabat. Selain layanan tadi, kami juga menyediakan berbagai macam layanan untuk kalian, mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak cipta, PT perorangan, company profile, barcode G1, sertifikat PKRT, dan juga lainnya. Kalian bisa kepoin aja yang ada di linknya di deskripsi video ya sahabat ya. Silakan manfaatkan semua video yang sudah kami buat di channel ini, dan jangan lupa mau di subscribe, like, serta di share agar video ini semakin bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Nah sahabat, itu saja video yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga memberikan manfaat, barokah, dan juga keberkahan untuk bisnis kalian. Nah sahabat, terima kasih banyak atas menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila terlalu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.